minta untuk menyederhanakan apa sih, fungsi negara. Ya kalau mau disederhanakan itu ada 2 fungsi negara. Yang pertama itu adalah menegakkan keadilan ya, menegakkan keadilan, yang kedua adalah membangun kesejahteraan. Cocok ini ya. Jadi yang pertama adalah menegakkan keadilan. Keadilan itu kan disitulah hukum, politik, keamanan, dan lain sebagainya ya. Sama yang kedua itu adalah kesejahteraan. Ya, jadi kesejahteraan itu, prinsipnya adalah membangun atau menyiapkan agar mereka kemudian mampu ya, menjadi sosok, keluarga yang berdaya, pribadi yang berdaya, mandiri, dan lain sebagainya, sehingga kemudian mereka mampu untuk mencapai kesejahteraan dan lain sebagainya. Karena itulah kemudian memang, eee, apa ya, ketika kesejahteraan itu belum muncul gitu, tidak muncul di negara kita gitu, orang miskin juga masih banyak, sering sekali memang akhirnya kriminalitas itu muncul ya, tindakan-tindakan kejahatan itu muncul karena, eee, kesejahteraan itu belum ada begitu kan, kemakmuran itu belum tercipta. Akhirnya kan, sebagian itu, dampaknya itu adalah, munculnya tindak-tindak kriminal ya, munculnya tindak-tindak kriminalitas. Saya kira saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh salah satu, saya jadi lupa ya, kan teori kebutuhan. Teori kebutuhan itu kan kebutuhan mendasar itu adalah kebutuhan sandang, papan, dan pangan itu ya, kebutuhan yang sifatnya fisik itu kan kebutuhan mendasar. Jadi kalau, Maslow ya, kebutuhan Maslow ya. Jadi teori Maslow itu mengatakan bahwa ada hierarki kebutuhan. Hierarki kebutuhan itu kayak kebutuhan mendasar itu adalah kebutuhan kebutuhan yang berkaitan dengan makan begitu, sandang, papan, dan pangan. Nah, kalau seandainya relatif kebutuhan ini sudah terpenuhi, baru kemudian kita masuk ke kebutuhan yang kedua, tingkat yang kedua, yaitu kebutuhan akan keamanan. Ini contoh ya, kenapa kemudian orang banyak yang tidak takut dengan COVID-19, ya karena daripada mereka mati di dalam rumah ya, ya kan? Banyak sebagian orang yang kemudian tetap, apa ya, ketika pada waktu itu ya, ketika COVID-19 lagi tinggi-tingginya ya, ketika lagi tinggi-tingginya, baik itu gelombang yang pertama maupun gelombang yang kedua, himbauan pemerintah banyak tidak digubris. Kenapa? Ya tadi, karena kalau mereka nggak keluar rumah, ya mereka nggak akan makan. Kalau mereka nggak akan makan, mereka akan mati. Jadi, itu kebutuhan mendasar mereka. Jadi mereka tidak takut itu dengan COVID-19 dan segala macam. Jadi mereka tidak takut. Kenapa? Karena kebutuhan mendasar mereka belum selesai gitu loh. Jadi kebutuhan mendasar mereka belum selesai. Jadi kalau kebutuhan mendasar mereka sudah selesai, baru masuk ke tahap yang kedua, yaitu kebutuhan, akan keamanan, baru kemudian lanjut kebutuhan akan aktualisasi diri, kebutuhan dianggap ya, sampai kebutuhan yang paling tinggi. Nah, jadi saya kira saya sepakat ya dengan tadi yang disampaikan bahwa memang tindak kriminalitas itu salah satunya adalah, berkaitan dengan, tindakan ekonomi. Tapi kalau bagi saya pribadi, mensejahterakan dan memahamkan mereka gitu, itu adalah sesuatu yang, jangan dipertentangkan ya, karena dua-duanya saya kira bisa seiring sejalan. Jadi pada saat yang sama ya, pada saat yang sama kita membuat ya, warga negara kita sejahtera, tapi pada sisi yang lain gitu, pada sisi yang lain pemahaman tentang, kebangsaan juga tetap bisa kita, lakukan. Kenapa? Karena, tadi ya kita ini kan negara yang heterogen, yang beragam gitu ya, beragam beragam suku, beragam bangsa, beragam, budaya, beragam agama, dan lain sebagainya, sehingga kemudian, fanatisme terhadap, kelompok dan golongan yang, berdampak pada pemahaman-pemahaman ekstrim itu memang perlu kita hindari gitu, agar jangan sampai kemudian, menjadi antitesa karena kita ingin ada persatuan, tapi gara-gara itu kemudian kita jadi tidak sejahtera. Tapi perihal bahwa kriminalitas itu salah satunya disebabkan karena, kemiskinan, saya sepakat, sepenuhnya dengan yang tadi disampaikan sama, penanya ya. Saya kira begitu Pak Yayan. Bu 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 Anita ya, Bu Anita dan Pak Saiful.